Menurut Ibnu Sina, tidak ada penyakit yang tak dapat disembuhkan kecuali kemalasan dan tak ada obat yang tak ada gunanya kecuali kurangnya pengetahuan. Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan kami mengucap salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dari saya, Syifa Faiha Nur Aziza. Saya Anissa Nurhayati. Dan saya Putri Fajri Kirani. Kami berasal dari SMA Negeri 1 Wonosari dengan guru pembimbing kami yaitu Ibu Suharti dan Ibu Arum serta Kak Ili. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tema peran media edukasi poster sebagai peningkatan literasi dan pemahaman siswa SMA Negeri 1 Wanasari tentang dampak skizofrenia. Yang pertama, poster adalah media visual yang sangat efektif untuk menyampaikan informasi pada khalayak ramai. Kami sebagai pelajar memanfaatkan aplikasi Canva untuk mengangkat topik skizofrenia ini. Pada kali ini, skizofrenia merupakan gangguan mental yang mempengaruhi tingkah laku serta emosi pada diri penderita. Poster juga berguna untuk penyampaian pemahaman terhadap kesehatan mental di kalangan remaja. Skizofrenia adalah gangguan neurobiologis terkait stres yang ditandai oleh gangguan pola pikir, isi pikiran, persepsi, afek, dan perilaku sosial. Kondisi ini sering ditunjukkan dengan adanya halusinasi pendengaran, delusi atau pola pikir yang kacau yang disertai dengan disfungsi sosial dan pekerjaan. Skizofrenia termasuk gangguan jiwa berat. Hal ini dapat terjadi karena skizofrenia menyebabkan gangguan signifikan pada emosi, perilaku, dan kemampuan berpikir. Nah, adapun gejala-gejala skizofrenia yang pertama adalah halusinasi. Halusinasi adalah gangguan di mana mempengaruhi panca indera yang bisa melihat, mendengar, serta merasakan sesuatu yang tidak bisa nyata. Kemudian yang kedua adalah delusi. Delusi adalah gangguan mental yang menyebabkan seseorang meyakini sesuatu kegiatan yang tidak nyata. Kemudian kekacauan berpikir. Kekacauan berpikir adalah kondisi di mana seseorang tidak bisa berpikir secara jelas ataupun teratur. Dan yang terakhir adalah perilaku abnormal. Perilaku abnormal bisa dikaitkan dengan tindakan-tindakan yang bernilai guna negatif. Beberapa penyebab yang disebabkan adalah faktor genetik, yaitu pengaruh dari gen keluarga yang bisa meningkatkan resiko terkenanya penyakit. Kedua, trauma dari peristiwa atau pengalaman yang membekas di pikiran. Lalu stres berat yang dialami seseorang saat tidak bisa meluapkan emosi, serta penyalahgunaan obat-obatan yang berlebihan dapat menyebabkan overdosis. Dampaknya menyebabkan depresi berkepanjangan dan rasa putus asa, kesulitan untuk fokus, tidak dapat memfokuskan pikiran pada hal tertentu, lalu kekacauan dalam berpikir, tidak dapat berpikir dengan jernih.
Nah, untuk saat ini belum ada pengobatan yang dapat menyembuhkan gangguan skizofrenia. Namun terdapat penanganan yang bertujuan untuk mengelola gejala dan meningkatkan kualitas hidup bagi penderita skizofrenia. Nah, penanganan itu terdapat 4 antara lain. Yang pertama, obat antipsikotik yang digunakan untuk mengobati gangguan psikotik seperti halnya gangguan skizofrenia. Yang kedua, melakukan psikoterapi yang bertujuan untuk mengelola gejala pada penderita skizofrenia. Yang ketiga, terapi elektrokonvulsif atau ECT. Perawatan medis ini yang paling sering digunakan pada pasien dengan depresi mayor parah. Yang terakhir yaitu melakukan transcranial magnetic stimulation atau TMS. Terapi ini berbasis pada perangkat yang relatif baru dan canggih dengan magnetik. Adapun dokumentasi kami tentang penyampaian poster terhadap siswa-siswi SMA Negeri 1 Wonosari terkait apa itu poster pengendalian skizofrenia, apa saja tanda dan gejalanya, dampaknya, cara penanganannya. Kemudian ada juga kita menggunakan metodologi kuantitatif berupa survei langsung terhadap 10 siswa yang menggunakan teknik pengambilan sampel acak. Ini adalah angket siswa tentang pemahaman penyakit skizofrenia melalui Google Form. Ternyata sudah banyak sekali siswa yang sudah memahami atau mengerti tentang skizofrenia, tetapi hanya sedikit saja yang belum mengetahui. Kemudian, adapun dampak utama dalam skizofrenia, yang pertama adalah kekacauan berpikir. Kemudian dampak utama yang kedua adalah halusinasi, dan dampak yang paling minim adalah adanya faktor genetik dan rekayasa. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kami menggunakan aplikasi Canva untuk membuat poster edukasi mengenai skizofrenia yang bertujuan untuk meningkatkan minat literasi dan pemahaman siswa SMA Negeri 1 Wonosari. Poster ini juga menyampaikan informasi visual yang mudah dipahami serta menarik dalam memahami mengenai gejala dan dampak skizofrenia. Langkah-langkah yang kami lakukan mencakup perencanaan desain, pembuatan poster menggunakan aplikasi Canva, dan uji coba untuk mendapatkan tanggapan dari beberapa siswa. Diharapkan poster ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan siswa terkait gejala penyakit dan bagaimana cara menanganinya. Sekian, apakah ada tanggapan dari Bapak Ibu?